Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsu Prasetya dengan NIM F1A124028. Di sini kami akan menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Dr. Norma Mukhtar, SSI MSI, mengenai vektor dan ruang vektor. Kami bagian dari kelompok 9 akan membahas mengenai vektor dan ruang vektor, di mana saya sebagai moderator. Selanjutnya ada rekan saya Afandi Yusuf Al-Fajri Dusi dengan NIM F1A124022 dan Sandra dengan NIM F1A124059. Baik, langsung saja mungkin kita akan membahas mengenai latar belakang dari vektor dan ruang vektor. Vektor merupakan suatu konsep yang digunakan dalam beberapa ilmu pengetahuan seperti matematika dan sains yang utamanya. Vektor dalam matematika merupakan konsep berbentuk ruas garis. Rangkaian vektor tersebut terkumpul ke dalam suatu sistem matematika yang disebut oleh ruang vektor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa itu vektor, yang kedua apa itu ruang vektor, dan yang ketiga bagaimana cara penyelesaian suatu soal terkait ruang vektor. Di sini kami akan membahas satu soal saja. Selanjutnya, tujuan dari pembahasan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui itu vektor, selanjutnya mengetahui apa itu ruang vektor, dan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan suatu soal terkait ruang vektor. Baik, selanjutnya penjelasan yang pertama itu vektor. Vektor adalah objek matematika yang memiliki besar atau magnitudo dan arah, sering digambarkan sebagai panah atau barisan angka. Selanjutnya itu ada ruang vektor. Ruang vektor adalah himpunan yang terdiri dari vektor-vektor yang dapat dioperasikan secara tertutup melalui penjumlahan vektor dan perkalian dengan skalar bilangan serta memenuhi rangkaian aksioma yang wajar. Selanjutnya kami akan membahas mengenai contoh soal yang akan dibawakan oleh saudara saya atau rekan saya yaitu Afandi Yusuf Al-Fajrusi. Baik, terima kasih kepada saudara Restu yang telah memberikan saya kesempatan. Sini saya akan menjelaskan terkait salah satu soal beserta pembahasannya terkait ruang vektor. Soalnya itu, yang pertama, apakah himpunan semua pasangan tiga bilangan real yang meliputi x, y, z dengan operasi berikut, yakni x, y, z ditambah x aksen, y aksen, z aksen sama dengan x tambah x aksen, y tambah y aksen, z tambah z aksen, dan skalar k dikali x, y, z itu sama dengan kx, y, z merupakan ruang vektor. Baik, untuk penyelesaiannya diketahui tiga bilangan real x, y, z dengan operasi dengan operasi seperti yang ada di soal tadi. Yang ditanyakan apakah himpunan semua pasangan tiga bilangan real dengan operasi tersebut merupakan ruang vektor. Nah, jawabannya pertama kita misalkan x, y, z dan x aksen, y aksen, z aksen itu sebagai suatu vektor. Misalkan x, y, z di sini saya susun sebagai dalam bentuk matriks 3 kali 1 kali 3 itu sama dengan U, dan juga untuk x aksen, y aksen, z aksen itu akan sama dengan V. Nah, akan dibuktikan himpunan semua pasangan tiga bilangan real x, y, z dengan menggunakan 10 aksioma ruang vektor. Baik, aksioma yang pertama yakni bahwa ruang vektor itu bersifat tertutup. Yang persamaannya sebagai berikut. U tambah V itu akan sama dengan W, dengan syarat jika U tambah V itu bilangan real, maka W-nya juga bilangan real. Jadi apapun yang dihasilkan dari U tambah V, maka hasilnya harus sama dengan W. Artinya elemennya atau lapangannya harus sama. Nah, langsung dimasukkan U diganti dengan X, matriks X, Y, Z, dan V diganti menjadi X aksen, Y aksen, Z aksen. Keduanya dijumlahkan menjadi X tambah X aksen, Y tambah Y aksen, Z tambah Z aksen. Dan ini juga elemen bilangan real. Jadi aksioma pertama terbukti benar. Nah, lanjut pada aksioma kedua, bahwa ruang vektor itu bersifat kumulatif, yang dimana kumulatif sendiri kalau dalam bentuk persamaan sebagai berikut, U tambah V itu akan sama dengan V tambah U. Langsung dimasukkan nilainya, U diganti dengan X
matriks yang dengan elemen X, Y, Z. V diganti dengan matriks dengan elemen X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Matriks elemen X, Y, Z ditambah matriks elemen X aksen, Y aksen, Z aksen akan sama dengan matriks dengan elemen X tambah X aksen, Y tambah Y aksen, Z tambah Z aksen. Nah, itu juga akan sama dengan matriks dengan elemen X aksen tambah X, Y aksen tambah Y, dan Z aksen tambah Z. Jadi posisinya ditukar dan nilainya akan sama saja. Dan itu akan sama dengan, di sini kita akan memisahkan keduanya menjadi matriks dengan elemen X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah matriks dengan X, Y, Z, yang dimana ini merupakan bentuk dari V tambah U. Jadi aksioma kedua terbukti benar. Langsung lanjut ke aksioma ketiga, yakni membuktikan adanya bilangan netral atau nol. Nah, yang pertama kita harus memilih matriks 0 elemen real, yaitu 0 yang berisi matriks dengan elemen 0, 0, 0, sehingga U tambah matriks 0 akan sama dengan matriks 0 tambah U, maka akan menghasilkan matriks U itu sendiri. Nah, untuk pembuktiannya dimulai dari U ditambah matriks 0, ya, U sendiri yakni X, Y, Z. Matriks 0 terdiri dari elemennya yaitu 0, 0, 0. Jadi keduanya dijumlahkan dan diperoleh matriks dengan elemen X tambah 0, Y tambah 0, Z tambah 0. Dan itu akan sama dengan matriks dengan elemen 0 tambah X, 0 tambah Y, dan 0 tambah Z. Dan itu akan sama dengan 0 tambah X itu akan sama dengan X, 0 tambah Y itu akan sama dengan Y, dan 0 tambah Z akan sama dengan Z. Dan itu juga merupakan elemen real. Jadi aksioma ketiga terbukti benar. Lanjut ke aksioma keempat, yakni membuktikan adanya inverse dari U sedemikian sehingga U tambah U tambah U inverse akan sama dengan U inverse tambah U sama dengan 0. Yang dimana jika dan hanya jika U aksen sama dengan min U. Baik, langsung masuk ke pembuktiannya. U ditambah U inverse, U-nya diganti dengan X, matriks dengan elemen X, Y, Z, ditambah dengan U aksen sama dengan matriks 0 atau 0, ya, matriks yang berisi elemen 0, 0, 0. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan matriks dengan elemen X, Y, Z. Maka di ruas kiri menyisakan U inverse, dan di ruas kanan menjadi matriks 0, matriks dengan elemen 0, 0, 0 dikurangi dengan matriks U dengan elemen X, Y, Z. Maka hasilnya sama dengan min X, min Y, min Z. Nah, jika dimasukkan U inverse ini ke persamaan yang ini, maka akan diperoleh matriks 0 dengan elemen 0, 0, 0. Maka aksioma keempat terbukti benar. Masuk ke aksioma kelima, yakni untuk membuktikan perkalian skalar. Jadi kita ambil salah satu vektor, yakni vektor U yang dengan elemen X, Y, Z, dikalikan dengan suatu skalar K. Jika suatu skalar dikalikan dengan matriks dengan elemen U, maka seluruh elemen U di dalamnya akan dikalikan dengan skalar. Langsung saja, maka skalar K dikalikan dengan U dengan elemen X, Y, Z itu akan sama dengan matriks dengan elemen Kx, Ky, dan Kz.
atau jika diubah ke dalam bentuk seperti ini, maka hasilnya akan menjadi kx, ky, kz. Nah, tentunya hasil dari aksioma ini tidak sesuai dengan operasi yang ada di soal, di mana pada soal skalar k yang dikalikan dengan x, y, z itu akan sama dengan kx, y, z. Sedangkan hasil dari aksioma kelima, yakni k dikali matriks dengan elemen x, y, z, itu akan menghasilkan kx, ky, dan kz. Dengan aksioma kelima ini tidak sesuai dengan yang ada di soal atau tidak terbukti tidak sesuai, maka berdasarkan aksioma kelima telah dibuktikan bahwa himpunan semua pasangan 3 bilangan real yakni x, y, z dengan operasi x, y, z ditambah x aksen, y aksen, z aksen itu akan sama dengan x tambah x aksen, y tambah y aksen, z tambah z aksen, dan k skalar k dikali x, y, z sama dengan kx, y, z bukan merupakan ruang vektor. Baik, sekian pembahasan terkait salah satu soal yang berhubungan dengan ruang vektor dan pembuktiannya beserta aksioma-aksioma dalam pembuktian ruang vektor. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya atas nama Sandra yang akan membacakan kesimpulan dari seluruh pembahasan kelompok kami. Terima kasih kepada Saudara Fandi. Saya atas nama Sandra dengan NIM F1A124059. Di sini saya akan membacakan sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan pertama, dalam aljabar linear, vektor dan ruang vektor digunakan untuk mempelajari struktur dan sifat-sifat linear dari sistem persamaan, transformasi linear, dan matriks. Konsep-konsep seperti basis, dimensi, dan transformasi linear penting dalam memahami banyak aplikasi aljabar linear. Kesimpulan kedua, dengan memahami faktor dan ruang vektor, kita dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang kompleks dalam berbagai bidang, seperti fisika, teknik, komputer, dan ekonomi. Kesimpulan ketiga, membuktikan suatu himpunan merupakan ruang vektor, yakni dengan menguji himpunan tersebut ke dalam aksioma-aksioma ruang vektor yang diantaranya terdapat adisi, yaitu penjumlahan, multiplikasi, yaitu perkalian, dan distribusi. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itulah materi yang dapat kami bawakan mengenai vektor dan ruang vektor yang telah kami bahas. Sesuai yang pertama tadi kita sudah mengetahui apa itu vektor, ruang vektor, dan contoh soal dari ruang vektor tersebut. Saya Restu Prasetya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.